Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bapak di video pembelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Dan perlu Bapak ingatkan kepada kalian untuk tetap menjaga kebersihan kalian demi kebaikan kita bersama. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sesuatu yang masih berkaitan dengan pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya. Tapi sebelum kita masuk ke materi inti, ada yang ingin Bapak tanyakan ke kalian. Nah, jadi pertanyaan ini masih berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, ya. Nah, pertanyaannya, pernah nggak kalian pergi ke pasar? Itu dulu. Nah, di pasar itu banyak pedagang yang menjual dagangannya. Oke, misalnya kalian ke pasar ingin membeli beras. Nah, beras ini kalian beli sebanyak 1 kilo. Oke, sampai di sana sudah jelas? Nah, sekarang bagaimana cara pedagang tersebut untuk menentukan jumlah dari beras tersebut agar banyaknya sesuai dengan yang kalian inginkan? Tuh. Selanjutnya, yang kedua, pernah nggak kalian ke tukang jahit untuk membuat baju atau seragam sekolah kalian? Nah, bagaimana cara penjahit itu untuk menentukan ukuran baju yang akan kalian buat agar sesuai dengan ukuran tubuh kalian? Oke, dari pertanyaan tersebut sudah mulai terbayang apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, yang akan kita pelajari hari ini adalah pengukuran. Jadi, beberapa contoh tadi itu merupakan suatu kegiatan pengukuran. Yang pertama, misalnya membeli beras 1 kilo, itu akan diukur dengan timbangan sehingga beras yang dijual tersebut sesuai banyaknya sejumlah 1 kilo. Begitu juga di tukang jahit. Jadi penjahit pasti akan mengukur panjang tubuh kalian agar menghasilkan baju atau seragam yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Jadi pengukuran itu merupakan suatu kegiatan membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat ukurnya atau membandingkan besaran dengan satuannya. Seperti itu. Jadi, besaran itu merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, mempunyai nilai yang dapat dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan tertentu. Contoh dari besaran yaitu panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Nah, dalam pengukuran itu terdapat 2 jenis satuan. Yang pertama itu adalah satuan tidak baku dan yang kedua itu adalah satuan baku. Jadi, satuan tidak baku ini merupakan satuan yang tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran ilmiah. Contohnya depa, kemudian jengkal, dan hasta. Ada juga lagi satu contohnya yaitu kaki. Ya, seperti itu. Kemudian satuan baku itu merupakan satuan yang telah ditetapkan secara internasional sebagai satuan pengukuran ilmiah. Contohnya, mungkin kalian sudah sering dengar kilo, meter, sekon, dan sebagainya. Jadi itu merupakan contoh dari satuan baku dan tidak baku. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas sampai di sini? Nah, selanjutnya kita akan belajar
mengenai kegunaan dari satuan baku dalam pengukuran. Nah, kegunaan dari satuan baku dalam pengukuran ini adalah menghasilkan pengukuran yang sama dan dapat digunakan di mana saja. Bisa dimengerti? Nah, sebagai contoh mengukur dengan satuan baku, Andi ingin mengukur meja dengan menggunakan penggaris. Hasil yang Andi dapatkan itu adalah 2 meter. Nah, begitu juga dengan Bimo yang mengukur meja dengan menggunakan penggaris dan hasil yang ia dapatkan itu adalah 2 meter. Jadi, hasil yang mereka dapatkan itu adalah sama. Bagaimana jika mengukur dengan satuan tidak baku, yaitu dengan menggunakan jengkal, maka hasil yang mereka dapatkan itu tidak akan sama. Hal tersebut dikarenakan jengkal yang mereka miliki itu berbeda. Bisa dimengerti anak-anak? Nah, sekarang silakan kalian perhatikan yang satu ini. Jadi ini merupakan konversi satuan. Nah, mungkin kalian sudah pernah melihatnya di sekolah dasar. Jadi, apabila kalian naik satu langkah, itu harus dibagi. Jadi, setiap naik satu langkah itu harus dibagi 10. Selanjutnya, apabila kalian turun satu langkah, itu harus dikali. Jadi setiap turun satu langkah itu harus dikali 10. Bagaimana? Sudah jelas? Nanti akan Bapak contohkan dalam bentuk soal. Oke? Nah, selanjutnya silakan kalian perhatikan slide di bawah ini. Jadi, slide di bawah ini itu berisi tentang awalan satuan dan kelipatannya. Nah, silahkan kalian baca dan catat di buku tulis kalian. Oke? Silahkan mencatat. Oke, sekian video pembelajaran dari Bapak. Jadi untuk selanjutnya kita akan melakukan diskusi agar memperjelas materi yang sudah kita pelajari. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya.